بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabatku yang dicintai Allah, pernahkah engkau terbangun dari tidur dengan dada bergetar karena bermimpi bertemu seseorang yang telah meninggal dunia? Wajahnya begitu jelas, perasaannya begitu nyata, seolah pertemuan itu benar terjadi. Mungkin mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, melainkan isyarat lembut yang mengajak kita merenung tentang doa, rindu, dan hubungan yang tidak terputus meski dipisahkan oleh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rizki, dan menguatkan iman kita semua. Amin. Sahabatku yang dicintai Allah, dalam Islam, tidur bukan hanya waktu beristirahat. Tidur adalah saudara dari kematian, sebuah fase ketika ruh berpisah sementara dari jasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ketika manusia tertidur, ruhnya naik ke alam yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Di sanalah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh orang yang hidup dapat bertemu dengan ruh orang yang telah meninggal dunia. Pertemuan ini tidak selalu menakutkan. Kadang ia hadir sebagai pesan, peringatan, atau sekedar ungkapan rindu yang tidak mampu disampaikan dengan kata-kata. Karena itu, tidak semua mimpi harus diabaikan, dan tidak pula semua mimpi harus ditafsirkan secara berlebihan. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini bisa membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menjelaskan bahwa mimpi terbagi menjadi beberapa jenis. Ada mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kebaikan. Ada mimpi yang hanya pantulan pikiran dan kegelisahan. Ada pula mimpi yang datang dari setan untuk mengganggu hati manusia. Ketika mimpi terasa begitu nyata, menghadirkan wajah orang yang telah meninggal dengan jelas dan menenangkan hati, bisa jadi itu adalah isyarat agar kita mengingat mereka dan mengirimkan doa. Mimpi seperti ini sering menjadi teguran lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan ketika hati manusia sedang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk dunia. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan yang indah tentang mimpi. Beliau mengajarkan agar mimpi baik disyukuri dan diceritakan kepada orang yang dipercaya. Sedangkan mimpi buruk cukup dimohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perlu disebarkan. Dengan cara itu, Islam menjaga ketenangan hati manusia. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menyimpan banyak kisah pertemuan ruh yang syarat makna. Salah satunya adalah kisah Hashim Al-Judari. Setelah beliau wafat, salah seorang keluarganya bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, Hashim tampak tenang dan bercahaya. Ketika ditanya tentang keadaannya, ia menjawab bahwa dirinya berada di taman dari taman-taman syurga bersama para sahabatnya. Ia menjelaskan bahwa yang dapat saling bertemu hanyalah ruh, bukan jasad yang telah kembali menjadi tanah.
Bahkan ia menyebutkan bahwa para ahli kubur mengetahui ketika keluarganya datang menziarahi mereka, terutama pada hari Jumat yang mulia. Kisah lain datang dari seorang wanita solehah bernama Rohibah. Menjelang wafat, ia berdoa agar tidak ditinggalkan sendirian saat kematian dan setelahnya. Setelah wafat, anaknya yang berbakti tidak pernah meninggalkan kebiasaan menziarahi dan mendoakannya. Hingga suatu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan mereka dalam mimpi. Rohibah menyampaikan bahwa doa anaknya menjadi kebahagiaan dan cahaya baginya di alam barzah. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi bertemu orang yang telah meninggal menyimpan banyak hikmah. Ia mengingatkan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Ia menumbuhkan rindu ahli kubur yang berharap kiriman doa. Ia menjadi isyarat agar kita memperbaiki ibadah dan amal sebelum terlambat. Mimpi itu juga menegaskan betapa berharganya doa anak untuk orang tua. Doa adalah cahaya bagi mereka, penolong yang meringankan keadaan di alam barzah. Sekaligus, mimpi menjadi peringatan lembut bagi kita agar bertanya pada diri sendiri, apakah kelak ada yang akan mendoakan kita setelah kita tiada? Kisah Abdullah dan ibunya meneguhkan hal itu. Abdullah yang rajin mendoakan ibunya akhirnya dipertemukan dalam mimpi. Sang ibu menyampaikan bahwa setiap doa dan bacaan Al-Fatihah menjadi cahaya yang menerangi tempatnya. Namun ia juga berpesan agar Abdullah menjaga sholat dan amalnya, karena apa yang dilakukan di dunia akan menentukan keadaan di alam berikutnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kasih sayang tidak terputus oleh kematian. Ia terus hidup melalui doa, sedekah, dan amal kebaikan yang kita hadiahkan. Ya Allah, Engkau yang menggenggam ruh kami ketika tidur dan ketika kematian. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Lapangkan kubur mereka, terangilah dengan cahaya dari doa-doa kami, dan jadikan tempat peristirahatan mereka taman dari taman-taman surga. Jadikan kami anak-anak yang tidak melupakan orang tua kami dalam doa, dan wafatkan kami kelak dalam keadaan beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.